Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jadi, saya di sini adalah mahasiswa dari Administrasi Bisnis angkatan 2019. Nama saya adalah Istabrina. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis break-even point dalam, mata kuliah analisis laporan keuangan. Seperti yang teman-teman tahu, sebuah bisnis itu harus mempunyai keuntungan yang jelas dan juga perlu untuk menganalisis sebuah perusahaan, baik dalam marketingnya, terus juga prosesnya, dan juga jangan lupa itu adalah alur keuangannya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari break even point-nya itu sendiri. Lalu kita juga akan membahas tentang konsep atau asumsi nih yang ada di dalam analisis break even point ini. Lalu kita juga akan mengetahui tentang fungsi dan juga manfaat ketika kita menganalisis sebuah break even point dari sebuah produk. Kita juga akan mengetahui tujuan dari analisis break even point ini, baik untuk perusahaan maupun untuk produknya itu sendiri. Kita juga akan breakdown tentang komponen dasar yang ada pada break even point ini juga kita akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang ada di break even point ini tuh apa aja sih. Terakhir kita akan masuk ke business case atau analisis kasusnya dalam break even point ini. Yang pertama itu adalah pengertian. Di sini ada beberapa ahli yang sudah menjelaskan mengenai break even point itu sendiri. Yang pertama ini adalah menurut Sigit, pada tahun 1993, menurut dia adalah break even point adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh seorang petugas atau manajer perusahaan untuk mengetahui pada volume atau jumlah penjualan dan volume produksi itu sendiri. Berapakah perusahaan yang bersangkutan itu tidak menderita kerugian dan tidak pula memperoleh laba. Jadi kayak seperti titik tengahnya, seperti itu. Lalu juga ada menurut Mulyadi, itu di tahun yang sama 1993 dia mengatakan bahwa BEP ini adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan di minimum agar suatu usaha itu tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh yang namanya laba. Dengan kata lain, labanya itu masih sama dengan nol. Jadi basicnya break even point ini adalah titik di mana pendapatan ini sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi tidak terjadi kerugian dan tidak pula terjadi keuntungan. Nah, total keuntungan dan kerugian ini basicnya ada di posisi 0, di mana titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami pula keuntungan. Hal tersebut ini dapat terjadi bila perusahaan dalam operasionalnya ini terus menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabelnya. Apabila penjualannya hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian dari biaya tetapnya, maka kan perusahaan itu adalah menderita kerugian. Sebaliknya, ketika si perusahaan ini memperoleh suatu keuntungan, bila penjualan mereka itu melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Lalu selanjutnya adalah kita akan masuk ke konsep atau asumsi. Di sini ini ada menurut Susan Irawati, ia mengatakan beberapa poin konsep dan juga asumsi yang digunakan dalam BEP ini. Yang pertama adalah biaya tergolong biaya tetap dan variabel. Nah, biaya yang ada di perusahaan ini tuh harus tergolong ke dalam biaya tetap dan biaya variabelnya. Jadi yang kita hitung di BEP nanti itu merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya poin kedua adalah biaya variabel berubah sedangkan biaya tetap tidak berubah. Jadi biaya variabel secara total itu berubah sesuai dengan perubahan volumenya, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total.
Poin ketiga adalah jumlah biaya tetap ini tidak berubah, sedangkan biaya tetap per unitnya itu akan berubah-ubah. Jadi total keseluruhan biaya tetap itu tidak akan berubah, tetapi biaya tetap itu akan berubah secara per unitnya. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah poin 4. Di poin 4 ini adalah harga jual per unitnya ini akan konstan selama periodenya ini terus dianalisis. Jadi itu akan mengurangi perspektif dan juga untuk hal mengevaluasi si perusahaannya itu sendiri. Lalu yang kelima adalah jumlah produksi dianggap habis. Jadi jumlah produksi yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri itu akan dianggap selalu habis terjual. Gitu. Selanjutnya terakhir poin nomor 6, konsep yang ada pada menurut Susan Irawati ini adalah perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Di mana berarti bila perusahaan tersebut membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka pertimbangan hasil penjualan di setiap produknya itu akan tetap. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu fungsi dan manfaat ketika kita menganalisis si break-even point ini. Apa aja sih manfaat yang bisa perusahaan atau brand itu dapatkan ketika mereka melakukan break-even analysis. Nah, fungsi break-even analysis ini tuh sebenarnya simple untuk mengetahui volume penjualan, di mana volume penjualan itu akan menghasilkan dan menghasilkan angka di mana posisinya itu 0, tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Di sini ada 3 yang sudah saya rangkum fungsi dan manfaatnya. Yang pertama itu break-even point analysis itu akan memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi si pengeluaran awalnya ini. Lalu yang kedua juga, analisis ini akan memberikan margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Terakhir, fungsi atau manfaatnya ini adalah dapat digunakan secara luas. Secara luas di sini adalah baik dalam analisis jual beli saham dan juga untuk menganalisis budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu campaign ataupun promosi-promosi yang lainnya. Seperti itu. Lalu, adapun menurut aku pernah baca, menurut Carter itu ada 2 manfaat analisis break-even point bagi manajemen atau perusahaan. Yang pertama itu dia memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen dalam memecahkan masalah-masalah lain yang dihadapinya. Misalnya nih, ada penambahan atau pergantian dari fasilitas pabrik atau investasi dalam aktivitas tetapnya. Lalu yang kedua juga untuk membantu si perusahaan atau manajemennya ini untuk mengambil keputusan bahwa mereka tuh harus lanjut atau menutup usahanya nih. Gitu. Lanjut, kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu tujuan di sini. Nah, tujuan dari perusahaannya itu sendiri, gimana, apa sih tujuan dari break-even point ini? Karena sebelum kita melakukan perlu untuk kita mengetahui tujuan dari kegiatan yang ingin kita lakukan. Yang pertama itu adalah untuk mendesain spesifikasi si produknya ini. Dia mempunyai kualitas seperti apa, dia mempunyai keuntungan seperti apa. Lanjut, kita juga bisa untuk menentukan harga jual persatuan. Ketika kita memproduksi suatu produk, kita mempunyai biaya tetap, kita mempunyai biaya variabel, kita juga mempunyai biaya overhead. Di situ kita kadang ada beberapa perusahaan yang awam dan hanya ingin mendapatkan untung, jadi asal tebak sih harga jualnya. Nah, dengan break even point ini kita bisa menentukan harga jual persatuan sesuai dengan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan dan berapa persen keuntungan yang kita ingin dapat gitu. Itu biasanya ada di rumus HPP gitu.
Lanjut, yang ketiga itu adalah untuk menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Lanjut, kita juga bisa untuk memaksimalkan jumlah suatu produksi dan juga merencanakan laba yang diinginkan. Dan yang selanjutnya adalah kita masuk ke komponen dasar. Nah, di komponen dasar ini kita akan membahas beberapa istilah yang ada pada break even point ini. Yang pertama itu ada fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya tetap. Artinya biaya tetap atau tidak akan berubah meskipun volume produksinya itu berubah-ubah. Jadi walaupun kita mau produksi 100 produk, 200 produk, itu tidak akan berubah si fixed cost-nya ini. Seperti mungkin gaji karyawan, terus biaya penyusutan seperti peralatan usaha, itu kan long term ya, jadi itu pasti akan ditetapkan harganya dan juga biaya asuransi sebuah perusahaan atau brand tertentu. Lanjut ada variable cost, ini kebalikan dari fixed cost, di mana variable cost ini adalah biaya yang jumlahnya ini meningkat atau menurun seiring dengan peningkatan atau penurunan si jumlah produksinya itu. Jadi dia berubah-ubah. Misalnya itu ada bahan baku yang dipakai, terus bahan bakar, dan juga listrik. Listrik yang karena semakin banyak produksinya, pasti semakin tinggi biayanya. Dan semakin rendah produksinya, akan semakin rendah biaya yang dikeluarkannya. Lanjut ada revenue. Revenue ini adalah pendapatan atau penghasilan, di mana revenue ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Jadi ketika kita melakukan penjualan, itu pendapatan yang kita ambil, yang kita dapat itu adalah revenue artinya. Selanjutnya adalah profit. Profit ini adalah keuntungan di mana suatu brand atau suatu produk ini mendapatkan harga, mendapatkan jumlah. Nah, ketika si harganya ini telah dikurangi oleh biaya tetap dan juga biaya variabelnya. Jadi keuntungan yang bisa produk itu ambil, dapatkan untuk setiap satu produknya. Nah, selain komponen dan perhitungan dasarnya ini, kita juga bisa masuk ke rumus break-even point-nya ini. Nah, di rumus break-even point-nya ini ada beberapa rumus yang mungkin kelihatannya tuh susah. Karena pertama kita melihat ini juga apa itu harga jual, apa itu margin kontribusi per unit, itu pasti susah di awal. Nah, di sini aku ingin menjelaskan beberapa rumus dan juga metode perhitungannya. Nah, di dalam dunia akuntansi, si break even point ini tuh sering digunakan untuk menemukan persamaan di mana biaya yang dikeluarkan untuk produksi mereka itu sesuai dengan pendapatan yang dia dapat. Biasanya dihitung dalam jangka satu periode perhitungan, satu periode peranalisisan. Nah, perhitungan break even point ini juga berguna sebagai salah satu manajemen tool dalam menentukan persoalan di atas. Nah, ada beberapa rumus BEP atau break even point yang biasa digunakan sebagai cara menghitung BEP-nya. Nah, rumusnya itu yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Ini kita untuk menghitung BEP unit. Itu ada fixed cost atau biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual dikurangi variable cost per unit. Nah, selisih dari harga jual per unit dikurangi variabel per unit ini adalah rumus dari margin kontribusi per unit. Oleh karena itu, BEP unit ini bisa juga dihitung dengan rumus fixed cost dibagi margin kontribusi per unit. Jadi ada dua rumus
yang sebenarnya sama aja, tetapi ini tuh bisa digunakan dua-duanya. Jadi ada dua tipe rumus, di mana mungkin nanti harga jualnya dan variabel cost-nya ini dalam suatu kasus tidak diketahui. Yang diketahuinya itu langsung margin kontribusi per unitnya. Nah, itu tuh bisa juga pakai rumus yang kedua, yaitu fixed cost dibagi margin kontribusi per unit. Karena margin kontribusi per unit ini adalah bagian dari harga jual dikurangi variabel cost. Itu. Nah, cara ini tuh, dua cara ini, dua rumus ini, dua tipe ini itu bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban ini akan setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Nah, BEP juga itu nggak hanya dihitung dalam bentuk unit. Jadi berapa unit nggak hanya dalam bentuk berapa produksinya, itu nggak hanya itu. Ketika kalian sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutupi si biaya produksinya ini, kalian tuh bisa mengalihkan dengan biaya per unitnya supaya menghasilkan BEP atau break even point dalam rupiah, dalam jumlah rupiahnya. Nah, di sini apabila diinginkan break even point dalam rupiah atau dalam rumus uang, maka dari formulasi break even point-nya ini dapat dikalikan dengan harganya. Sehingga BEP rupiah adalah harga jual per unit dikali BEP per unitnya. Gitu. Selanjutnya, setelah kita tuh mengetahui perhitungan BEP untuk suatu bisnis atau suatu produk tertentu, kita juga perlu mengetahui margin kontribusinya tuh berapa. Karena margin kontribusi di sini tuh dapat membantu untuk mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungannya. Nah, oleh karena itu ada rumus kedua, yaitu margin kontribusinya itu dihitung dengan cara total sales yang didapatkan dikurangi oleh biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi ini, hal penting yang harus diperhatikan tuh apa aja sih? Yang pertama, kita tuh harus memperhatikan biaya variabel yang dikenakannya itu apa aja ya? Baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total sales suatu perusahaannya. Dengan menggunakan margin kontribusi ini, sebuah perusahaan ini tuh diharapkan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang dia dapatkan, supaya si biaya tetap ini bisa tetap diputar untuk menjadi modal. Tetapi keuntungan ini tetap menjadi keuntungan suatu perusahaan itu sendiri. Dengan begitu, perusahaan dengan rumus semua ini, ketika sudah diikutin step by step-nya dari rumus 1, rumus 2, dan rumus 3, perusahaan akan mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Oke. Kita masuk ke contoh soal, di mana contoh soal di sini adalah break even point. Contoh soal break even point yang pertama. Seorang akuntan pada perusahaan sepatu Kickers bertanggung jawab terhadap operasional produksi dan persediaan stok barang. Ia ingin mengetahui jumlah sales yang dibutuhkan untuk menutupi biaya operasional yang sebesar 50 juta dan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Itu berapa? Dan juga dia mempunyai biaya variabel per unitnya 30.000 dan juga harga jual per unitnya 50.000. Coba cari break even point pada kasus berikut. Yang pertama adalah
Ini ada urutan-urutannya. Yang pertama, kita perlu untuk membreakdown apa aja sih yang diketahui dalam kasus ini. Yang pertama kita bisa tarik itu adalah total biaya. Total biaya tetap di sini adalah 50 juta karena dia ingin menutupi biaya operasionalnya. Jadi di sini total biayanya 50 juta. Lalu dia juga mempunyai variabel per unit sebesar 30.000 dan juga harga jual per unitnya sebesar 50.000. Lalu di sini keuntungan yang dia inginkan adalah 20 juta. Yang pertama, kita carilah mencari break even point dengan cara rumus yang pertama yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi margin kontribusi. Margin kontribusi yang tadi itu adalah total biaya tetap dikurangi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel. Jadi di sini dengan fixed cost 50 juta itu dibagi dengan 50.000 dikurangi 30.000. Maka mendapatkan hasil 50 juta dibagi 20.000, yaitu dengan break even point 2.500 unit. Artinya, perusahaan Kickers ini harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi, jika perusahaan Kickers berhasil menjual lebih dari 2.500 unit, maka perusahaan Kickers akan memperoleh keuntungan. Jadi di sini adalah titik nol perusahaan Kickers dengan biaya-biaya yang dikeluarkan adalah 2.500 unit sepatu. Selanjutnya adalah poin penting yang harus diketahui oleh suatu akuntan manajer untuk mengawasi produksinya adalah menghitung dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya. Maka di sini kita harus menghitung dalam bentuk rupiah BEP-nya yaitu BEP rupiah seperti rumus yang di atas sama dengan harga jual per unit dikali BEP unit. Di mana BEP unitnya sudah diketahui 2.500, maka harga jual per unitnya adalah 50.000. 50.000 dikali 2.500. Dia menghasilkan 125 juta. Oke. Selanjutnya, jadi di sini perusahaan Kickers akan mengalami titik nol produk mereka itu di banyak 2.500 unit produk dan sebesar 125 juta pendapatan. Titik nol mereka. Selanjutnya, kita akan yang merupakan poin penting dalam perhitungan break even point adalah bagaimana kita bisa menerapkan BEP ini untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan dengan menggunakan break even analysis. Di mana di sini adalah N unit 20 juta. 20 juta keuntungan yang diinginkan dibagi dengan margin kontribusinya ditambah dengan break even point unitnya. 20 juta dibagi dengan 20.000 dan juga ditambah 2.500 di sini. 1.000 ditambah 2.500, maka N unitnya adalah 3.500. Nah, dengan menggunakan korelasi dari metode BEP dan break-even analysis, manajer perusahaan Kickers ini dapat mengetahui berapa banyak unit yang harus dijual agar perusahaan Kickers dapat mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dalam contoh kasus perusahaan Kickers, itu harus menjual 2.500 unit untuk mendapatkan titik nol perusahaannya. Tetapi dia perlu menjual 3.500 unit ketika dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah yang kedua, di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion wanita, yaitu tote bag. Perusahaan ini mempunyai fixed cost sebesar 500.000 dengan variable cost 10.000 per unit.
mereka menjual tote bag mereka dengan harga 20.000, maka break even point per unit total tote bag perusahaan ini adalah yang pertama, kita harus membreakdown apa aja yang bisa kita tarik informasi-informasi dari kasus ini. Yang pertama adalah diketahui total biaya tetap sama dengan 500.000, biaya variabel per unitnya 10.000, lalu harga jual per unitnya 20.000. Dengan kita mencari break even point-nya, break even point ini adalah fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost. Maka 500.000 dibagi 20.000 dikurangi 10.000. Maka 500.000 dibagi 10.000. Yaitu adalah 50 unit. Artinya, perusahaan yang bergerak di bidang fashion yaitu tote bag ini perlu untuk menjual 50 unit tote bag agar terjadi break even point. Pada penjualan unit ke-51, maka perusahaan ini akan mulai memperoleh keuntungan. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, contoh soal yang ketiga, cooling drinks. Cooling drinks adalah salah satu produsen merek minuman ringan di daerah Bandung. Brand ini sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan minuman baru mereka yaitu Cooling Drink Diet Soda. Brand ini ingin mengetahui dampak yang akan dihasilkan oleh minuman baru si perusahaan ini pada keuangan perusahaan. Oleh karena itu, ia perlu mengetahui BEP pada produknya. Dengan data yang tersedia, ada biaya tetap 20 juta, biaya variabel 4.000, dan juga harga jual 15.000 per unit. Maka, yang bisa kita lakukan adalah menjabarkan dulu apa yang kita ketahui dari kasus di atas. Yang pertama ada total biaya tetapnya ada 20 juta, biaya variabel per unitnya ada 4.000, harga jual per unitnya ada 15.000. Maka untuk kita mencari break even point-nya di mana fixed cost dibagi harga jual dikurangi biaya variabel, maka 50 juta dibagi 15.000 dikurangi 4.000. 50 juta ini 20 juta ini dibagi 11.000 yaitu 1.818 kemasan atau unit. Ini berarti cooling drinks perlu untuk menjual lebih dari 1.800 kaleng soda minuman ringan ini dalam sebulan untuk mencapai titik impas atau break even point-nya. Untuk lalu kita menghitung BEP per nilai uang dalam penjualan, di mana BEP uang sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, di mana 20 juta dibagi 0,7333 sama dengan 27.270.000. Artinya, cooling drinks perlu menjual Cooling Drink Diet Soda ini, produk yang mereka baru ini senilai 20.270.000 di bulan itu untuk mencapai break even point. Sesuatu setelah jumlah tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaannya. Seperti itu teman-teman, penjelasan dan juga pengertian dari beberapa break even point yang sudah saya jelaskan di atas. Semoga ilmu ini dapat membantu untuk kedepannya dan juga dapat membantu teman-teman menghitung berapa sih titik nol dalam produk saya dan dalam perusahaan saya supaya saya dapat mengalami keuntungan. Gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.